Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Palu Pilwintawati dari kelas SI 21C. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang mengenai proposal yang saya buat dengan judul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi di Dinas Perpustakaan Kota XY menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Langsung saja, yang pertama ada bab 1, ada latar belakang. Di sini perkembangan dunia saat ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan organisasi untuk menemukan strategi bisnis baru, maka tata kelolanya harus diperhatikan dengan baik dan benar. Selanjutnya ada informasi yang akurat dapat diperoleh dari perpustakaan untuk memperluas wawasan, memfasiliti perolehan sumber daya untuk tugas-tugas di universitas atau bahkan berfungsi sebagai sumber literatur makalah ilmiah. Dinas Perpustakaan Kota XY merupakan salah satu perpustakaan daerah yang memanfaatkan katalog online atau OPAC. Tujuannya penerapan ini dilakukan oleh Perpustakaan Kota XY adalah untuk membantu pengguna dalam menemukan sumber bacaan dengan cepat dan tepat, sehingga menghemat waktu dan memungkinkan pengunjung untuk menemukan koleksi buku tertentu tanpa harus mencari ke seluruh perpustakaan, karena dapat digunakan untuk menentukan lokasi suatu koleksi. Lanjut, yang kedua ada batasan masalah. Dalam penelitian ini ada batasan masalah agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian saya. Yang pertama ada audit berfokus pada aspek tata kelola teknologi informasi, khususnya keamanan data dan keefektifan operasional. Terus yang kedua ada audit hanya akan dilakukan pada sistem di perpustakaan daerah XY ini. Terus metodenya melalui audit yang digunakan adalah COVID 2019. Terus yang dua ada rumusan masalah berdasarkan identitas dan keputusan masalah yang sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama, masalahnya ada terletak di tata kelola teknologi informasi pada sistem dinas perpustakaan daerah saat ini. Terus apa saja peran IT dalam meningkatkan perpustakaan daerah Kota XY. Terus di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, ada tujuannya untuk menganalisis peran IT dalam lingkup perpustakaan daerah Kota XY. Yang kedua, untuk menganalisis tata pengelolaan data pada perpustakaan daerah Kota XY. Adapun manfaat dari hasil evaluasi sistem menggunakan COVID-19 yaitu memberikan hasil rekomendasi mengenai peran IT dalam lingkup perpustakaan daerah Kota XY. Dan yang kedua, memberikan sebuah usulan tata kelola pada perpustakaan daerah Kota XY. Selanjutnya, di sini ada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama ada pengertian analisis. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab atau duduk perkaranya. Dalam KBBI, analisis juga berarti suatu aktivitas penguraian atau suatu pokok berbagai bagiannya yang menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Yang kedua ada tata kelola teknologi. Pengertiannya yaitu adalah dapat diterapkan dimanapun, mulai dari pengembangan desa pintar, desa digital, desa atau kota pintar, sampai kepada teknologi kontrol rumah jarak jauh. Dalam layanan teknologi informasi, tentunya tidak serta-merta manusia bisa menikmatinya secara instan, akan tetapi ada tahapan inovasinya. Terus yang ketiga ada perpustakaan. Perpustakaan itu sendiri adalah sebuah media dalam usaha mencerdaskan pendidikan anak bangsa, sehingga di setiap sekolah ataupun universitas ataupun daerah
wajib adanya perpustakaan. Namun tidak semua perpustakaan di sekolah mempunyai sistem pengelolaan yang menunjang. Dalam proses pengelolaannya kadang masih menggunakan cara manual. Dalam hal ini diperlukan sebuah sistem informasi yang lebih efektif dan efisien untuk pengelolaan perusahaan perpustakaan tersebut. Terus yang keempat ada OPAC. Pengertian OPAC atau Online Public Access Catalog yaitu sebagai bagian dari upaya untuk mempermudah akses informasi dan layanan perpustakaan bagi masyarakat. OPAC merupakan memungkinkan pengguna untuk mencari dan mengakses koleksi perpustakaan secara online sehingga menghemat waktu dan tenaga dibandingkan dengan mencari manual. Implementasi OPAC ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses informasi koleksi perpustakaan tanpa harus datang langsung ke perpustakaannya. Yang kelima ada COVID 2019, yaitu sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan teknologi informasi. COVID ini dikembangkan oleh Information System Audit and Control Association ISACA sebagai sebuah panduan yang komprehensif untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnis mereka melalui penerapan pengelolaan dan pengendalian yang efektif terhadap TI. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang pertama ada teknik pengumpulan data atau observasi. Yang pertama ada observasi, yaitu teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengamati langsung situasi, kondisi atau objek penelitian dengan cara langsung ke tempat penelitian yang terkait, seperti ke dinas perpustakaan kota XY ataupun ke perpustakaan universitas lain yang ingin diteliti. Terus yang kedua ada wawancara, pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden atau pihak-pihak yang terkait. Dengan wawancara penelitian ini akan mendapatkan informasi dan gambaran tentang permasalahan yang ada pada objek. Wawancara dilakukan secara face to face agar data penelitian akurat dan real. Wawancara langsung ke pihak dinas perpustakaan yang terkait. Jadi, semisal kita ada penelitian mengenai tentang perpustakaan di daerah kota, kemungkinan ada Semarang atau mungkin apa, bisa langsung datang ke dinas perpustakaan setempat ataupun ke perpustakaan universitas tersebut untuk melakukan wawancara. Yang ketiga ada kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan pertanyaan yang biasanya sekarang diberi nama lain, yaitu survei, yang harus dikerjakan atau dijawab oleh orang yang meliputi sasaran angket tersebut. Bisa disebutkan berarti pengguna ataupun mungkin pengunjung di perpustakaan tersebut. Yang kelima ada metode audit SI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah COVID 2019 yang mengevaluasi sistem informasi, analisis tata kelola informasi di dinas perpustakaan kota XY. Untuk membantu mempermudah dan mengevaluasinya, COVID membantu memenuhi berbagai kebutuhan manajemen dengan menjembati gap atau resiko bisnis, kebutuhan kendali, dan permasalahan teknis. COVID memberikan panduan melalui sebuah domain atau framework proses serta menyajikan aktivitas dalam sebuah struktur logis dan terkelola kaidah. COVID 2019 berperan dalam organisasi sebagai kontrol atau memaksimalkan kinerja nilai informasi dan teknologi dengan tujuan membantu organisasi mencapai optimalisasi pada aspek resiko, menyadari keuntungan, dan mencapai optimalisasi sumber daya yang ada pada organisasi. Dengan dilakukannya perancangan tata kelola teknologi informasi, diharapkan mampu meningkatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi dan memanfaatkan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan pada dinas perpustakaan tersebut. Demikian
presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan banyak minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.